dari monyet berubah kepada manusia. Itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat data biologi atau data ilmiah, dan kita melihat kisah dalam kitab Kejadian, sebenarnya datanya sama. Misalnya, kalau kita baca kitab Kejadian, coba kita baca dalam Kejadian pasal 1 ya. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ketika langit dan bumi diciptakan, urutannya adalah benda-benda non-organik dulu. Bumi, langit, batu-batuan. Dan kalau kita belajar ilmu biologi, ya memang yang ada benda-benda non-organik ini. Baru kemudian setelah itu apa? Ayat 9. Berfirman Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan ayat yang dan jadilah demikian. Jadi demikian mulai ada air. Dan dari air itu mulailah muncul kehidupan. Dan kalau kita lihat memang dalam ilmu biologi pun kehidupan itu bermula dari air, bermula dari ganggangan. Ya menurut teori evolusi. Kalau kita lihat ini juga kita di dalam ayat yang yang ke-11, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohonan dan seterusnya. Tumbuh-tumbuhan pun mulainya dari benda-benda kecil. Tidak dimulai benda besar. Jadi kalau begitu kita melihat ada mulainya dari lumut dan lain-lain ya. Jadi kita melihat bahwa baru sesudah itu ada binatang-binatang tumbuh-tumbuhan, baru binatang-binatang kecil, baru binatang-binatang besar, baru manusia. Data ilmu biologi pun begitu. Benda non-organik, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang kecil, binatang-binatang besar, baru manusia. Hanya kalau menurut teorinya Darwin, lompatan dari manusia, dari binatang-binatang besar ini, dalam hal ini primata, dalam hal ini monyet, lompatannya dari primata ke manusia ini dikatakan ya ini jadi ini gitu loh. Si monyet ini jadi manusia. Kalau menurut Alkitab tidak. Monyet ya memang monyet. Sampai kapanpun monyet tetap monyet, tidak akan berubah jadi manusia. Ya tetap monyet. Manusia ya manusia. Jadi kalau dan dikatakan di dalam ayat yang ke-12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji, dan jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Jadi kalau begitu masing-masing itu punya jenisnya sendiri. Kalau evolusi lintas spesies, itu tidak mungkin. Mungkin evolusi dalam spesies, mungkin. Lintas spesies. Spesies tidak mungkin, namanya kecoa. Terus jadi anjing, itu nggak mungkin tuh ya. Nggak bisa, lintas spesies nggak bisa. Mungkin kecoaknya itu, kalau dalam spesies, mungkin kecoaknya dulu bentuknya nggak gitu, pelan-pelan jadi kecoak yang seperti sekarang. Itu masih dimungkinkan. Tapi lintas spesies, sampai sekarang pun missing link-nya tidak diketemukan. Oleh karena itu, di tengah-tengah keraguan ilmu pengetahuan ini, kita kembali kepada wahyu ilahi. Kristus mengatakan, sejak awal mula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah itulah jawaban kita berdasarkan apa yang kita jumpai dalam Alkitab. Jadi Alkitab sebenarnya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan mengenai data alam semesta ini. Hanya yang beda adalah tafsirannya. Nah sekarang kita mau percaya pada tafsiran ilahi atau tafsiran Darwin? Itu tafsirannya bukan datanya. Datanya sama. Hanya tafsirnya bagaimana kita mentafsirkan itu. Jelas ya? Ya, oke. Sepertinya dokter kan menjawab semua pertanyaan melalui Alkitab. Ada pertanyaan siapa yang buat Alkitab, siapa yang menulis, dan itu merupakan karangan atau fiksi saja atau memang kenyataan? Ya. Alkitab secara fisik ditulis oleh manusia. Siapa itu dokter yang menulis? Ada lebih dari 40 orang yang menulis Alkitab. Pertama itu adalah Musa. Ditulis kira-kira tahun 1300 sebelum Masehi. Ya. Kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan, yang 5 kitab ini disebut kitab Taurat dan kitab Torah. Itu secara tradisi diyakini ditulis oleh Musa. Nah, baru kemudian ada orang-orang lain yang nulis. Ada Daud nulis kebanyakan Mazmur, ya, ada Samuel, ada nanti Paulus, ada Matius,
dan macam-macam, lebih dari 40 orang yang menulis Alkitab ini. Pertanyaannya adalah begini. Bagaimana tahu kita bahwa itu firman Allah? Ditulis oleh begitu banyak orang. Coba kumpulkan kitab-kitab yang pernah ditulis di Indonesia. Umpamanya Pararaton, Negara Kertagama, tulisannya Khairil Anwar, tulisannya W.S. Rendra. Kumpulkan semua itu tulisan-tulisan di dalam budaya Indonesia ini jadi satu kitab. Isinya satu atau kacau balau? Ya kacau balau, tidak mempunyai satu tema. Loh ini loh kitab ini yang akhirnya jadi kumpulan satu kitab namanya Alkitab ini. Ditulis ada yang raja yang nulis namanya Daud. Ada seorang raja dan seorang pemimpin yang seorang pangeran dan seorang pemimpin yang nulis namanya Musa. Ada seorang teolog yang nulis namanya Paulus. Ada seorang pemungut cukai yang nulis namanya Matius. Ada seorang penjala ikan yang nulis namanya Petrus. Begitu banyak macam-macam orang dari macam-macam zaman, dari macam-macam latar belakang. Ketika tulisannya dikumpulkan, lah kok isinya itu satu. Lah kok isinya saling terkait satu dengan yang lain. Berarti kalau itu, penulis yang banyak ini dikendalikan oleh satu pikiran yang mengilhami mereka untuk menuliskan apa yang mereka tulis. Oleh karena itu kita percaya bahwa wahyu itu bukan bersifat mekanis ya. Dalam artian orangnya didikte terus matanya tertutup, tangannya nulis kayak jelangkung, itu bukan begitu. Bagi kita wahyu itu bersifat dinamis, bahwa orang-orang ini diberi ilham pemikiran oleh Allah, lalu mereka menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka untuk menuliskan. Berapa lama itu menuliskan? Ya, satu kitab beda-beda. Kalau misalnya Rasul Paulus, kitab dalam Perjanjian Baru yang pertama kali ditulis adalah 1 Tesalonika. Ini ditulis pada tahun 55. Ya kalau nulis suratnya cuma 5 pasal gitu ya, baru 1 jam lah paling. Ya masing-masing mempunyai waktu yang berbeda-beda. Tetapi yang menjadi poin ialah bahwa ternyata kumpulan kitab-kitab ini mempunyai pesan yang satu, berkembang sedemikian dan membentuk suatu pemikiran yang utuh, yang tidak bertentangan satu dengan yang lain. Dan ini suatu mukjizat pada dirinya sendiri. Nomor satu. Nomor dua, bahwa tidak ada kitab yang diserang habis-habisan dari zaman kuno sampai sekarang, bahkan dibakar, bahkan dikritik, namun toh tetap menjadi best seller. Di seluruh dunia best seller selalu Alkitab. Seorang tokoh ateis dari Perancis, Pascal, pernah mengatakan, pada suatu saat nanti Alkitab tidak laku dan akan ditinggalkan orang. Pascal mati, Alkitab tetap ada sampai sekarang. Dan bukan hanya itu saja. Ini adalah kitab yang paling banyak diterjemahkan di seluruh dunia. Tidak ada yang menandingi kitab ini. Di mana-mana, baik secara utuh maupun secara sebagian atau porsi-porsi saja, diterjemahkan ke dalam bahasa macam-macam, dan selama 2000 tahun ini tetap relevan saja. Dan ini satu-satunya kitab yang mengubah budaya Eropa sedemikian rupa dan akhirnya mengubah budaya dunia. Ilmu pengetahuan itu munculnya sebenarnya didorong oleh ajaran Alkitab bahwa dunia itu bukan dewa. Bahwa dunia itu untuk dieksplorasi. Zaman dulu kan enggak. Bumi itu adalah dewi. Di Indonesia ada kata-kata ibu pertiwi. Ya kan? Bumi itu jadi ibu, jadi dewi. Jadi orang nggak berani mengadakan eksplorasi. Tetapi Alkitab ada satu-satunya kitab mengatakan kuasailah bumi, selidikilah. Dan dari pemikiran itulah membebaskan manusia untuk berani berpikir secara ilmiah. Sehingga akhirnya dari ajaran Alkitab inilah terbuka manusia kemungkinan untuk mengeksplorasi alam. Bahwa alam itu bukan sesuatu yang bersifat dewa. Bahwa alam itu bisa dieksplorasi. Dan akhirnya terbentuklah, berkembanglah ilmu pengetahuan seperti yang kita punya sekarang. Jadi kalau gitu, perubahan wajah dunia ini sebenarnya dipicu oleh pengajaran Alkitab itu sendiri. Meskipun Alkitab itu bukan merupakan sumber langsung dari pengetahuan itu, meskipun di dalamnya akan banyak sekali data-data ilmu pengetahuan itu. Jadi bukan fiksi itu? Tidak. Kita tidak percaya ini fiksi. Buktinya apa lagi? Arkeologi.
Sekarang arkeologi Alkitab makin banyak dan makin hari makin dibenarkan bahwa apa yang terjadi dalam Alkitab itu memang sejarah, bukan fiksi. Buktinya wah ya, arkeologinya banyak sekali. Ya, peninggalan-peninggalan dari zaman purba itu. Sampai ada cabang ilmu penyelidikan Alkitab sendiri yang namanya arkeologi Alkitab. Ada ilmunya itu sendiri yang membuktikan bahwa itu memang terjadi. Ya, itu beda maunya dengan cerita Sun Gokong gitu ya. Dicari Sun Gokong rumahnya di mana kita nggak tahu. Ya, Pendeta Tong itu dari mana dicari? Ya mungkin ada negara kerajaan-kerajaan timur di sana, tapi apakah memang ada sosok itu? Diutus oleh seorang kaisar yang hidup pada zaman itu? Tidak, karena kita tahu memang Sun Gokong sifatnya bersifat fiksi. Beda dengan Alkitab. Ketika diselidiki tempatnya, ya ada tempatnya. Jelas ini ya? Dengan demikian, biarpun ini ditulis oleh manusia, namun manusia itu diilhamkan oleh Allah, terbukti dengan dampaknya ajaran Alkitab kepada dunia, dan dampaknya ajaran Alkitab kepada hidup manusia. Inilah satu-satunya kitab yang menimbulkan orang-orang suci kaliber besar. Contoh yang paling baru saja, Buddha Teresa dari India. Nggak ada kitab-kitab lain yang menghasilkan orang seperti ini. Baru satu, banyak sekali. Oleh karena itu dalam gereja Kristen itu, terutama kalau dalam Kristen purba, itu